Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami anak-anakku. Harapan kami, anak-anakku saat ini dalam kondisi sehat, walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan fit, dengan kondisi yang baik, sehingga apa yang bisa kita lakukan bisa menghasilkan hasil yang optimal. Anak-anakku, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang periodikan sifat unsur. Kita pertemuan sebelumnya sudah membahas dua, yaitu ciri-ciri atom dan energi ionisasi. Kita lanjut saja sekarang untuk mempersingkat waktu, yaitu sifat berikutnya adalah afinitas elektron. Untuk memahami apa sih afinitas elektron, itu nanti kita akan lihat slide-slide berikut ini. Saya memiliki atom Li. Li itu nomor atomnya 3, maka ada 3 elektron. 1, 2, 3. Ini kulit pertama, ini inti atomnya ya. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Kok tidak 3 semua di sini? Anda sudah bisa tentang konfigurasi. Bisa gambarkan Li dalam keadaan gas, satu atom Li ya. Kemudian ada elektron dari luar akan masuk. Ya, elektron dari luar akan masuk. Ya, ini plus elektron. Jadi apa? Tentunya bisa masuk menjadi macam ini anakku. Yang semula 1 elektron tambah 1 lagi. Karena menarik 1 elektron tentunya akan membentuk ion negatif 1 dalam keadaan gas. Ini gas maksudnya ya, gas. Membentuk ion negatif 1. Nah, ternyata maksudnya elektron ini disertai pelepasan energi. Ya, disertai pelepasan energi. Ini plus energi. Ini contoh pertama. Tapi contoh kedua, agak berbeda. Ini hal yang berbeda Be. Be itu nomor atomnya 4, maka ada 4 elektron. Di kulit pertama 2, di kulit keduanya juga 2. Be dalam keadaan gas. Masuklah 1 elektron, ya, masuk ke sana. Untuk masuk ke sana, ternyata Be ini butuh energi, anak-anakku. Beda dengan yang tadi. Masuknya elektron itu ternyata melepas energi. Kalau Be, elektron masuk ke sana, itu ternyata butuh energi. Membentuk apa? Ya, sama dengan ini tentunya. Ini yang semula 2 di kedua menjadi 3. Nah, ini tambahan 1 ini. Membentuk apa anakku? Ini plus energinya tadi. Ini tentunya membentuk ion negatif 1 juga. Be-1 dalam keadaan gas. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu pengertian afinitas elektron anakku. Apa afinitas elektron itu? Energi yang menyertai penambahan 1 elektron suatu atom dalam keadaan gas membentuk ion negatif 1 dalam keadaan gas. Energi yang menyertai itu kenapa? Atau energi yang menyertai? Karena dia bisa melepas, bisa menyerap. Ya, dia bisa melepas, bisa menyerap. Bahasa bagusnya ini, besarnya energi yang menyertai penambahan 1 elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan 1. Inilah afinitas elektron. Terus kemudian bagaimana kecenderungan sifatnya dalam sistem periodik dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah? Ini kita akan lanjut. Kecenderungannya tanda panahnya macam itu. Anda sudah bisa saya kira membuat kalimat ini. Bagaimana? Satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, ini kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Ini kanannya semakin besar. Tapi jangan lupa, ya, afinitas ini adalah energi yang menyertai, ya, bisa melepas, bisa menyerap. Afinitas paling besar ini bukan di golongan 8A anakku ya. Jangan lupa ini ke kanan itu berhentinya di 7A. Berhentinya di 7A. Ya. Kenapa? Karena yang paling kanan itu kan gas mulia. Gas mulia itu dia sudah tidak ada kecenderungan menarik elektron. Ya, ya tidak ada kecenderungan menarik elektron. Ya, jadi
Afinitas elektron itu biasanya paling kanan itu kita mentoknya di 7A. Ya, mentoknya di 7A. Ini yang harus kamu perhatikan. Contoh soalnya bagaimana? Sama seperti contoh-contoh pada seri-seri atom dan energi ionisasi. Jadi ada beberapa unsur, kamu disuruh mengurutkan, sepanjang kamu tahu posisinya di periode berapa, golongan berapa, kamu lihat tanda panah ini, tinggal mengurutkan, gitu ya. Jadi tidak saya berikan contoh di sini karena mirip. Cara penyelesaiannya sama dengan contoh dari seri atom dan dari energi ionisasi. Sifat berikutnya, keelektronegatifan. Ya, keelektronegatifan. Untuk memahaminya. Ini gambaran adalah satu atom H, satu atom F, satu elektron, 7 elektron valensi. Dia bisa berikatan kovalen, ingat, ikatan kovalen. H butuh 1 untuk duplet, F butuh 1 untuk oktet. Ya, membentuk ikatan apa namanya? Kovalen. Ya, macam ini. Ini yang dipakai bersama-sama. Ya, dipakai bersama-sama. Nah, karena kedua ini mempunyai keelektronegatifan berbeda, maka pasangan ini bisa menjadi macam ini. Nah, ini H, pasangannya ini. Sayangnya F-nya di sini ini nggak kelihatan ini ya, ketutupan dengan kotak saya. Ini videonya tidak saya minimize, mengapa toh? Biar ada hubungan chemistry dengan audiennya. Jadi biar saya kelihatan, jadi ada hubungan chemistry dengan audiennya. Nah, jadi pasangan elektron yang dipakai berikatan ini cenderung dekat ke F. Apa artinya? F memiliki keelektronegatifan lebih besar daripada H. Ada skala keelektronegatifan itu paling besar 4. Ya. Datanya ini, atom F mempunyai keelektronegatifan lebih besar, yaitu angkanya 4, daripada atom H, 2,1. Sehingga pasangan elektronnya pasangan elektron ikatan lebih dekat ke atom F. Ya, ini pasangan lebih dekat. Ini tentang memahami keelektronegatifan. Nanti kalau begitu nanti akan terbentuk kutub ini. Ini senyawa HF ini ada kutub negatif, kutub positifnya. Kutub positifnya di H karena ditinggalkan agak jauh dari pasangan elektron. Kutub negatifnya di ujung F-nya ini. Ini kutub negatif, kutub positif. Itu memahami tentang keelektronegatifan. Ya. Berarti apa sih keelektronegatifan? Itu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan. Ini kemampuan menarik. Oh, karena F lebih besar berarti lebih dekat ke F. Ini tentang pengertian keelektronegatifan. Skala paling besar adalah 4. Ya, dari 0 sampai 4. Itu data keelektronegatifan yang namanya skala Pauling. Skala Pauling. Ya. Bagaimana kecenderungannya? Tanda panahnya macam ini. Nah, karena aku bisa membuat sendiri ini saya kira statementnya. Ini tidak saya bahas lagi cara membuat statementnya ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil. Ini ya, atas ke bawah, ini yang kecil. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifanya semakin besar. Nih, kiri ke kanan semakin besar. Jangan lupa lagi bahwa keelektronegatifan paling besar itu adalah golongan 7A. Ini berhentinya di 7A. Ya, bukan di 8A sebelah kanannya, tapi di 7A. Jadi unsur yang paling besar keelektronegatifan adalah paling atas, paling kanan, tapi berhenti di 7A. Itu adalah unsur F ini. Jadi unsur F ini adalah unsur yang paling besar keelektronegatifan. Kadang unsur yang paling besar keelektronegatifan itu bisa kita katakan sebagai unsur yang elektronegatif. Cenderung menarik elektron, unsur yang elektronegatif. Ini ya, jangan lupa berhentinya di golongan 7A. Maka nanti kalau ada unsur yang elektronegatif, ada unsur yang elektropositif. Dia tidak cenderung menarik elektron, tetapi malah justru melepas elektron. Itu elektropositif. Ini tentang kecenderungannya. Contoh soalnya sama seperti contoh-contoh di seri atom dan energi ionisasi. Maka tidak akan saya berikan contoh lagi untuk menyingkat waktunya. Kemudian tentang sifat logam dan non-logam. Harus kita pahami bahwa sikap logam itu ditinjau dari semakin mudahnya melepas elektron. Maka dia akan semakin kuat sifat logam.
dia nanti kita katakan sebagai unsur elektropositif. Kenapa? Karena melepas elektron nanti kan kehilangan muatan negatif sehingga dia membentuk unsur yang bermuatan positif atau ion positif. Jadi melihat logam tidak logamnya itu bukan keras tidaknya anakku. Oh itu keras sekali berarti sifat logamnya kuat, bukan. Contoh yang bukan logam atau non logam tapi sangat keras adalah intan. Itu non logam tapi sangat keras. Jadi sifat logam ditinjau dari mudah tidaknya melepas elektron. Semakin mudah melepas elektron, semakin kuat sifat logamnya. Non logam sebaliknya, semakin mudah menarik elektron, maka semakin kuat sifat non logamnya. Kita katakan sebagai unsur elektronegatif. Jadi unsur non logam itu cenderung membentuk unsur elektronegatif atau menarik elektron membentuk ion negatif. Gitu. Bagaimana kecenderungannya? Kalau logam, gambarannya macam ini. Nah, kiri ke kanan semakin kecil, atas bawah semakin besar. Ini dalam satu golongan, atas bawah semakin kuat, kiri ke kanan semakin lemah. Berarti sifat logam paling kuat adalah paling kiri golongan 1A dan paling bawah. Golongan 1A paling bawah itulah yang paling bersifat logam. Ya, paling kiri, paling bawah. 1A, paling bawah. Itulah unsur yang paling bersifat logam. Bagaimana yang non logam? Kebalikannya, tanda panahnya pasti kebalikannya ini. Nah ini dalam satu golongan semakin lemah, ini dari atas ke bawah semakin lemah, dalam satu periode semakin kuat, ini semakin kuat. Jangan lupa lagi, ini berhentinya juga di 7A lagi. Jadi paling bersifat non logam itu golongannya bukan golongan 8A, tapi 7A. 7A paling atas. Ya. 7A paling atas itu apa? F. Jadi unsur yang paling bersifat non logam adalah unsur F, gitu ya, dengan skala Pauling tadi di ini ya, paling bersifat non logam adalah unsur F, itu paling elektronegatif, bukan di golongan 8A. Saya ulang ya, berarti di golongan 7A paling kanan. Contoh soalnya juga sama, tidak saya berikan di sini anak-anakku. Kita akan lanjut berikutnya. Sifat terakhir tentang kereaktifan, ini sebenarnya identik dengan tentang sifat logam tadi karena kita tunjuk dari dua sifat itu. Logam reaktif itu artinya dia mudah melepas elektron. Non logam yang reaktif itu dia cenderung menarik elektron. Nah, ini bedanya ini. Logam reaktif itu logam yang mudah melepas elektron atau logam yang kuat. Jadi logam reaktif adalah logam yang kuat. Non logam yang reaktif berarti non logam yang kuat. Karena kereaktifan non logam juga ditinjau semakin mudah menarik elektron maka dia semakin reaktif. Jadi kereaktifan non logam paling reaktif ya F. Nah, kalau yang logam paling kuat berarti paling kiri 1A, paling bawah. Nah, Halina Karobin CSFR, CS cesium, ya, ada videonya. FR-nya itu adalah paling bawah itu FR, unsur radioaktif biasanya tidak kita libatkan. Jadi cesium itu ada videonya menunjukkan kereaktifan logam. Jadi ada videonya sebenarnya aku. Li, NaK, RBCS ini ada videonya. Kita masukkan dalam air, kereaktifannya seperti apa. Nanti kita bisa buktikan bahwa paling reaktifnya adalah CS. Sehingga panahnya kereaktifan logam ya seperti ini, sama. Ya, dalam satu golongan, dari bawah semakin aktif, dalam satu periode, dari kiri kanan semakin tidak reaktif. Ini tentang kereaktifan logam. Panahnya seperti ini. Sama seperti kekuatan logam. Ya, kereaktifan logam sama dengan kekuatan logam, sama arah panah. Yang non logam juga sama. Kereaktifan non logam sama dengan kekuatan non logam, arahnya panah sama. Dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin tidak reaktif untuk non logamnya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin reaktif. Jadi paling reaktif golongan 7A, jangan lupa. Golongan 7A, bukan 8A, 7A yaitu F. Demikian anak-anakku, 6 sifat tentang keperiodikan sifat sudah kita selesaikan. Tapi nomor 3 sampai nomor 6 tidak pakai contoh karena penyelesaiannya sama dengan contoh yang sudah saya berikan di sifat yang pertama dan kedua. Itu semoga bermanfaat anak-anakku. Insya Allah dengan video ini yang Anda akan lebih mudah memahami karena kamu bisa putar berulang-ulang
Mana yang belum paham diulang lagi, mana yang belum paham diulang lagi, insya Allah akan lebih paham. Jadi demikian anakku, moga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.